Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayudi Channel teman-teman. Salam hormat buat teman-teman semuanya dan salam sukses selalu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Teman-teman, saya masih dalam perjalanan ini mau arah pulang ya teman-teman ya. Ada sedikit pekerjaan tadi. Teman-teman, kesempatan ini saya mau berbagi dengan teman-teman. Jadi ada beberapa hari lalu ada konsumen saya teman-teman ya, itu sempat menitipkan mobil di bengkel saya teman-teman. Nah, namun mobil tersebut itu dalam masalah ya. Jadi waktu itu mobilnya ada masalah di mesin. Jadi mesinnya ada trouble ya teman-teman. Mesinnya harus diturunin ya, karena kondisi air radiator dengan oli itu sudah campur teman-teman ya. Jadi mobil itu ceritanya sempat overheat ya, sempat panas gitu. Lalu pemilik mobilnya memberitahukan kepada saya bahwa mobil tersebut dijual saja katanya. Lalu saya bilang, oke bu, kalau mau dijual, jadi yang punya ini ibu-ibu ya teman-teman ya. Kalau mau dijual tidak ada masalah bu. Tapi apakah sebaiknya diperbaiki dulu ini yang rusaknya gitu, baru kita jual? Atau yang kedua, kita jual dengan mobil kondisi seperti ini, tapi kita harus kasih tahu kepada pemilik mobil seperti ini kondisi mesinnya gitu. Nah, ibu ini menjawab, oke mas, nanti saya kasih kabar ya, 1 atau 2 hari ke depan saya kasih kabar. Nah, singkat cerita 2 hari ke depan ya, 3 hari ke depan lah waktu itu ya, dia menghubungi saya teman-teman, dan ibu ini bilang nanti malam ada yang mau datang, mau bawa mobilnya itu katanya. Karena saya mau jual aja mobil itu kepada orang yang maksudnya orang dari Bandung nih mau beli katanya, begitu dia bilang. Nanti mobilnya mau dibawa ke Bandung malam hari, jadi dibawa jalannya kondisi malam katanya, begitu teman-teman. Terus saya bilang sama ibu ini teman-teman, lah ibu kan tahu mobilnya ini lagi bermasalah mesinnya. Kalaupun mau dibawa jalan bisa saja, tapi paling cuma hitungan 1 kilo 2 kilo bu. Mobil ini bisa nanti tiba-tiba mati di jalan. Terus ibu itu ngomong begini, tidak masalah pak, yang penting jangan dikasih tahu ya kalau mobilnya itu bermasalah. Biar saja kalau sudah dibeli itu kan tanggung jawab si pembeli katanya, begitu. Waduh, saya sih teman-teman dengar begitu agak gimana ya. Ya saya menghargai juga apa pendapat dia seperti itu, tapi saya kurang setuju aja sih teman-teman. Kurang setujunya karena kenapa ibu ini tidak ngomong apa adanya aja gitu ya. Jadi ngomong aja jujur gitu apa adanya, bahwa mobil tersebut dalam kondisi bermasalah teman-teman. Sebutin aja masalahnya ini gitu ya, supaya si pembelinya ini kan jangan nanti kecewa gitu kan. Takutnya mobil sudah dibeli, belum juga boro-boro sampai di Bandung ya kan, mungkin masih di jalan tol atau di mana, tiba-tiba mobilnya mogok rusak gitu kan, malah akan timbul masalah baru gitu ya teman-teman ya. Nah, terus saya bilang sama ibu ini, saya kasih masukan, bu, baiknya ibu ngomong apa adanya, karena kalau sampai nanti yang beli ini akhirnya tahu begini kondisinya, ibu nanti disalahkan. Karena kan dia di awal udah bilang sama saya jangan dikasih tahu gitu ya. Terus saya jawab sama ibu ini, bu, saya tidak akan kasih tahu kalau selama si orang ini tidak bertanya ya. Tapi kalau orang ini bertanya,
saya akan ngomong apa adanya, Bu. Nah, lalu ibu ini bilang, waduh kalau begitu Pak, udah aja deh mobilnya bawa ke rumah saya aja deh, biar saya yang jualin deh. Nah, jadi gitu teman-teman. Singkat cerita, saya antarlah besok harinya ya mobil itu ke rumah ibu ini sebagai pemilik mobilnya. Udah tuh selesai, saya tinggal, saya bilang, Bu, mobil sudah saya antar ke rumah. Sudah selesai ya Bu ya. Jadi di sini tidak ada biaya apapun karena ibu di mobil itu ditaruh di bengkel cuma dititip saja, jadi tidak ada biaya. Sudah saya taruh kunci, udah saya serahkan. Setelah ini Bu, kalau ada apa-apa ibu boleh menghubungi saya. Apabila saya bisa membantu ibu, saya akan bantu. Udah ya, jadi sampai situ selesai teman-teman ceritanya ya. Jadi udah nggak ada lagi urusan apapun ya. Jadi saya pulang, sampai saya di rumah, kemudian ibu itu sudah tidak lagi menghubungi saya ya sampai hari ini ya, sampai saya membuat video ini teman-teman. Nah, jadi dari cerita itu teman-teman, saya di sini sebetulnya ini masuk pada inti video ini teman-teman ya, sesuai dengan judulnya ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita mengalami mobil kita dalam keadaan masalah gitu ya, apakah mesinnya bermasalah atau mungkin bagian yang lain yang terasa vital gitu ya, itu sebaiknya teman-teman kalau memang mau diputuskan untuk dijual ya, saran saya sebaiknya teman-teman itu kasih tahu aja kepada pembelinya ya. Karena kalau misalnya kita tidak memberitahu ya, dan pembeli itu misalnya ya datang ke tempat kita, dia bawa montir lah gitu ceritanya ya, bawa montir terus mengecek kondisi mobil kita kan. Setelah montir cek ternyata waduh mobilnya bermasalah nih, oke lah kalau itu mungkin bisa tidak jadi dibeli atau mungkin ditawar lagi kan harganya. Tapi kalau orang itu sama sekali nggak ngerti dan kita tahu kondisi mobil kita seperti itu dan kita jual, ya mungkin akan bertanya kan si pembelinya ini, itu gimana kondisi mobilnya, mesinnya sehat atau enggak gitu. Nah kita gara-gara supaya pengen jual harga, ya maksudnya kita menutupi gitu keadaan mobil itu. Nah itu malah nanti akan mendatangkan masalah teman-teman. Kenapa? Karena kalau rusaknya vital ya, jadi saya bicara rusaknya vital. Vital itu maksudnya ada kerusakan seperti contoh di cerita pertama tadi saya ini teman-teman. Yang namanya oli sudah bercampur dengan air, berarti itu kemungkinan besar mobilnya pernah overheating, pernah panas. Sebetulnya yang perlu dikerjakan itu hanya turun mesin aja teman-teman. Ya turun mesin itu bukan berarti harus ganti semua seisi-isi, yang enggak. Ya mungkin pakinya aja yang jebol. Sebetulnya kalau diperbaiki bisa itu di awal ya. Mungkin biaya mungkin 1 jutaan lah. Sesuaikan dengan mobilnya juga ya, mobilnya apa gitu. Nah jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama ya, kalau misalnya tidak mau diperbaiki dulu karena keterbatasan biaya, nggak apa-apa ngomong apa adanya. Cuman memang risikonya mobil kita ditawar murah. Atau teman-teman bisa cari opsi lain. Misalnya bikin kesepakatan dengan bengkel, Pak saya nggak punya uang, bisa nggak Bapak talangin dulu untuk perbaikannya mobil ini. Yang penting waktu dijual mobil ini dalam kondisi sehat. Nanti setelah mobil ini terjual, berapa yang harus saya bayar ke Bapak sesuai dengan biaya Bapak, ongkos bengkel saya bayar Pak. Itu juga bisa jadi opsi ya kan, pilihan. Kalau kita memang sebagai pemilik mobil tidak punya biaya. Mungkin teman-teman malu kan pinjam sama adik, kakak atau saudara atau teman ya, bisa juga dengan cara seperti itu. Nah jadi gitu teman-teman. Sebaiknya jangan menjual mobil dalam keadaan masalah kepada pembeli ya, tanpa kita memberitahu kondisi tersebut. Kalau misalnya dibalik kita yang jadi pembeli, terus kita merasa dibohongi kan gimana rasanya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman itu aja, saya sudah dekat rumah, itu aja sedikit yang bisa saya bagikan buat teman-teman di video kali ini.
Intinya hanya sekedar mengingatkan buat teman-teman ya, kita punya banyak pengalaman untuk kita sharing di YouTube ini ya teman-teman ya. Dan di channel YouTube saya ini selalu memberikan edukasi ya buat teman-teman supaya kita terus belajar dan semangat terus ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Ini aja video yang bisa saya bagikan. Lebih kurang mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada teman-teman semuanya. Salam sukses ya teman-teman ya. Tetap semangat, salam otomotif. Rayu di channel. Bye.